Hai gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film zombie? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film di mana seorang pria terjebak di apartemen yang dipenuhi banyak zombie karena pada saat itu terjadi wabah yang sangat mengerikan yang menyebabkan seseorang menjadi zombie. Sebrutal apa film ini? Oke lah, mending persiapkan mental untuk menontonnya. Diperlihatkannya seorang pria sendirian terkurung di dalam sebuah rumah dan dia pun merasa sangat putus asa lalu ingin mengakhiri semuanya. Apa yang membuat pria ini begitu putus asa? Kalem, karena film baru dimulai. Scene berganti di mana pria yang bernama Aiden selesai anjen bersama wanitanya. Kemudian dia pun terbangun dan melihat sang perempuan sudah pergi dan mengirimkan surat cinta dan juga sebuah tagihan rumah yang dia tempati. Setelah itu dia pun menonton televisi, namun sayang tidak menemukan gelombang. Lalu dia pun keluar rumah, namun tiba-tiba sebuah kekacauan terjadi di mana banyak orang menjadi aneh seperti zombie yang menyerang satu sama lain. Lalu datanglah seorang pria memasuki apartemennya dan terlihat sangat ketakutan. Lalu Aiden kembali menyalakan TV dan melihat sebuah berita jika banyak kehancuran terjadi di kota itu yang belum diketahui apa penyebabnya. Namun tiba-tiba pria yang memasuki apartemennya itu sontak berubah menjadi sangat menyeramkan seperti zombie dan terlihat gigitan di punggungnya. Lalu Aiden pun memaksa pria itu untuk keluar dan melihat segerombolan orang memakan pria itu. Setelah itu dia terus menonton berita untuk mengetahui suasana di luar. Karena putus asa, dia pun menenangkan diri dengan sebotol minuman dan mendapatkan pesan dari kedua orang tuanya yang menanyakan keadaannya, yang berpesan untuk tidak keluar rumah dan meminta dia untuk tetap bertahan hidup. Setelah itu dia mencoba menghubungi kedua orang tuanya namun tidak tersambung. Tepat hari pertama di mana dia bertahan di dalam rumah dan hanya bisa memandangi foto keluarganya saja. Singkat cerita, tepat seminggu dia berada di dalam rumah, dia merasa begitu takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian dia pun mengganjal rumahnya dengan lemari es agar tidak ada seorang pun yang bisa memasuki rumahnya. Setelah itu dia membuat video dan menceritakan apa yang dia alami selama 1 minggu ini yang dianggap sebagai pandemi global. Singkat cerita, tepat di hari ke-19 kericuhan masih terlihat dan setiap hari dia selalu membuat video dan mengatakan jika hari itu dia telah kehabisan bahan makanan. Begitupun dengan siaran berita yang tidak pernah terupdate dan masih menayangkan berita-berita lama. Namun tiba-tiba seorang wanita yang sudah terkena virus zombie memasuki rumahnya, kemudian dia pun menggaploknya hingga wanita itu pun kelengar. Setelah itu dia pun membawanya dan menyembunyikannya di atap rumah. Singkat cerita, 42 hari sudah Aiden terkurung di rumahnya. Kemudian dia merasa sangat putus asa dan mencoba terus menelpon keluarganya. Karena tidak ada koneksi, dia pun tidak bisa menghubungi keluarga. Namun sebuah pesan suara dari ibunya telah masuk yang mengatakan jika adiknya sempat keluar kota dan memohon untuk mencarinya jika suasana sudah kondusif. Ibunya pun terus berpesan kepadanya untuk tidak keluar dulu saat ini dan terus mengunci pintu. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang menyerang ibunya dan pesan suara pun terputus. Selang beberapa lama, Aiden pun bangkit dan mencoba keluar rumah. Lalu terlihat pria yang memasuki rumahnya tempo hari masih hidup, namun muncullah segerombolan orang yang sudah terkena virus zombie yang
pria itu. Melihat itu, Aiden pun ngabret seedan-edannya dan turun melalui tangga darurat dan kembali ke kamarnya. Malam pun poek, di mana Aiden sedang bersantai, lalu tiba-tiba semua lampu kota mulai padam dan keesokan harinya tepat di hari ke-42, Aiden merasa begitu putus asa dan ingin mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba dia melihat seorang wanita di seberang apartemennya hingga membuat dia tidak fokus dan akhirnya terjatuh. Niat buruknya diurungkan dan dia melihat ke jendela jika ada seorang wanita sendirian yang terlihat sehat dan tidak seperti zombie. Kemudian dia kembali membuat video dan mungkin itu video terakhir kalinya karena baterai laptop akan segera habis. Dalam videonya dia menceritakan jika dia bertemu seorang gadis hari ini yang membuat dia kembali bersemangat untuk hidup. Dia juga ingin menolong gadis yang sendirian itu dan akan berusaha untuk memberinya makanan dan minuman. Keesokan harinya, Aiden keluar ke balkon dan melihat banyak orang terkena virus itu. Kemudian dia kembali melihat gadis cantik di seberang balkonnya. Oh my God, I'm like a psychopath. Mereka saling berkenalan dengan menunjukkan tulisan satu sama lain dan gadis itu mengaku jika dia sendirian dan membutuhkan makanan dan minuman. Setelah itu, Aiden meminta kepada Eva jika keesokan hari mereka akan bicara lagi. Malam pun poek, di mana hujan turun dan Aiden menampung air untuk dijadikan stok minuman. Hingga pagi menjelang, Aiden pun terbangun dan kembali keluar dari balkon di mana Eva sudah menunggunya. Setelah itu, Aiden melemparkan tali ke balkon Eva dan memberinya air minum. Namun tiba-tiba seorang pria yang sudah terkena virus zombie memanjat apartemen Eva, namun Aiden menghalaunya dan menyuruhnya untuk datang kepadanya. Pria itu langsung mendatangi Aiden dan tiba-tiba Aiden menggaploki pria itu hingga pria itu pun moked. Keesokan harinya, Aiden mencoba keluar rumah lagi dan menggeledah saku pria yang sudah moked tepat di depan kamarnya. Ya, kali ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Kemudian dia pun menemukan sebuah kunci apartemen. Gak pakai lama, Aiden pun langsung memasuki kamar pria tersebut dan menemukan seorang wanita yang sudah moked. Kemudian dia juga memeriksa lemari es dan juga lemari dapur yang penuh dengan banyak makanan. Setelah itu, dia juga menggeledah kolong ranjang dan menemukan sebuah ransel dan tali. Namun tiba-tiba seorang pria yang sudah terkena virus zombie menyerangnya, namun dia berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dia mencoba keluar dari kamar tersebut dan kembali memasuki kamarnya. Setelah itu, dia pun mengecek ransel yang telah dia ambil dari kamar sebelah. Kemudian dia menemukan sebuah hand stalking yang kita kenal sebagai HT yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Eva. Malam pun poek, di mana suasana sepi. Itu tiba saatnya Aiden untuk turun dari balkon dan memberikan HT itu kepada Eva. Syukurlah lemparannya jitu dan HT itu berhasil mendarat dengan sempurna tepat di balkon Eva. Lalu dia kembali naik ke apartemennya dan menuliskan sebuah warning untuk Eva jika dia harus mengecek balkonnya. Tes, HT itu berhasil digunakan Eva dan mereka pun berkomunikasi dengan baik dan menanyakan kabar satu sama lain. Kemudian mereka juga menanyakan apakah mereka punya pasangan, namun mereka menjawab
jika masing-masing dari mereka masih sendiri. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menutup pembicaraan dan akan bicara lagi keesokan harinya. Terlihat suasana koridor yang begitu dipenuhi dengan zombie itu membuat Eden berjalan melalui atap untuk sampai ke kamar lain. Namun tiba-tiba Eden menemukan seseorang yang sudah moket, kemudian dia pun terus melanjutkan perjalanan dan akhirnya dia menemukan celah menuju kamar orang lain. Setelah itu dia menggeledah lemari dan menemukan kembali banyak makanan. Dengan gercep, Aiden langsung menghubungi cewek yang dia taksir jika dia menemukan banyak sekali makanan di situ. Kemudian mereka merencanakan untuk segera bertatap muka dan setelah itu mereka akan keluar dari apartemen itu dan mencari keluarga mereka. Gak pakai lama, Aiden langsung berlari keluar menuju kamarnya dan menghampiri Eva yang sudah dikepung oleh para zombie di kamarnya. Aiden pun turun menggunakan kain yang telah dia susun dan memanjat ke kamar Eva untuk menolongnya. Namun tiba-tiba seorang zombie menarik kakinya, namun Aiden berhasil naik dan memotong tali itu. Setelah itu, Aiden meminta Eva untuk turun dan akhirnya mereka pun bisa bersama. Gak pakai lama saat mereka akan keluar dari kamar Eva, tiba-tiba segerombolan zombie masuk ke kamar Eva namun mereka berhasil menghindarinya. Mereka pun melewati tangga darurat, namun tiba-tiba seorang zombie menyerang Aiden dan menggigitnya, namun Eva berhasil mengalahkan zombie itu. Dengan gercep, mereka pun ngabret seedan-edannya, namun seorang zombie mengejar mereka dan Aiden pun berhasil menumbangkannya. Sadar dirinya sudah tergigit oleh zombie, Aiden meminta Eva untuk membunuhnya karena takut Eva akan tertular olehnya. Dengan gercep, Aiden langsung naik ke atas balkon dan meminta Eva untuk mendorongnya, namun Eva bersikeras menolaknya. Evie, you're gonna be okay. No, I'm not. I love you. Namun saat Aiden membuka kaosnya, dia melihat bahwa tidak ada gigitan di tubuhnya. Itu menandakan jika dia tidak terkena virus zombie. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah dan kembali mengganjal pintu agar para zombie tidak bisa masuk ke rumahnya. Mereka pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya mereka bisa bersama. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membahagiakan, bukan? Dimana kedua insan ini bertemu di saat-saat yang mencekam. Namanya jodoh ya gengs, kita tidak pernah tahu. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.